Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Widget Trading di pagi hari yang cerah ini, hari Rabu 8 Januari 2025. Mengawali pagi ini kita akan mencoba untuk mereview dulu satu hari kemarin. Setelahnya kita akan memetakan untuk beberapa pair utama. Satu diantaranya nanti adalah XAUUSD dan beberapa pair lain. Sebelum kita lanjut di bahasan pagi hari ini, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel Widget Trading, baru menemukan channel Widget Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya. Sebarkan sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang secara berlanjut. Baik, kita mulai pagi ini dengan mereview satu hari kemarin dengan analisanya bagaimana, kemudian kita juga nanti melihat bagaimana tingkat probabilitasnya. Kita mulai dari XAU dulu. Dari pergerakan pertama kita perkirakan akan bergerak naik sampai mendekati area jenuhnya di 2665. Jadi di awal kita perkirakan akan bergerak ke atas dengan kemungkinan maksimal di 2665. Kemudian kita di atas tandai dengan warna kuning ini untuk menguji kekuatan bullish ya. Area bullish akan diuji di area warna kuning di sini. Jika ditutup lebih tinggi, maka berpeluang kembali akan lebih kuat ke atas sampai mendekati jenuhnya. Jika tidak kuat, artinya jika ditutup lebih rendah dari warna kuning, tentu akan nanti mulai kembali ditolak ke bawah. Yang kedua, di posisi yang terdekat dari pergerakan pagi kemarin, kita juga menandai dengan warna ungu. Ini untuk menguji yang terdekat di bullishnya ya. Jika ditutup lebih tinggi akan jauh lebih kuat naiknya ya. Meskipun akan terkoreksi ya. Kemarin sudah kita ingatkan, naik tidak selalu harus berada di area bullish ini atau di area ujinya, tapi bisa juga hanya sampai di kisaran 2645 ini, kemudian akan retest, akan terkoreksi sampai di warna ungu dan bisa kembali naik. Jika ternyata ditutup lebih rendah jauh signifikan ya, lebih signifikan, maka tentu akan berpeluang begini, turun kemudian koreksi dan kembali naik lagi. Turun kita uji di area 2624 sebagai area uji bearishnya. Kemudian seiring waktu pergerakan sesuai dengan yang kita rencanakan, bahkan nyaris tidak ada perlawanan yang signifikan kecuali sudah mendekati area jenuh baru ada perlawanan yang lumayan signifikan. Namun waktunya sudah terlalu malam sehingga tentu ini sudah tidak efektif lagi ya. Intinya satu hari kemarin di XAU kita dapat maksimum di targetnya. Yang kedua kita coba lihat bagaimana yang lain. Kita coba dulu yang Euro ya. Euro kita perkirakan akan bergerak naik ya, akan kita perkirakan ini bergerak naik sehingga kita menempatkan posisi buy itu di 1 poin. Buy-nya kita tempatkan di 1.04096 dengan target terdekat di 1.04254. Jika di area ini ditutup lebih tinggi, maka akan berpeluang sampai di target berikutnya. Kemudian kita lihat pergerakan ternyata juga masih akan bergerak naik, hanya saja sampai pada target ini sudah terhenti dan mulai ada rejeksi, mulai ada perubahan yang signifikan di sana. Sehingga target 1 selesai, kemudian kita lihat lagi di situ ada area penting, di situ ada loss momentum, di situ ada rejeksi, ada konfirmasi, maka kita bisa menempatkan kembali untuk sesi yang kedua sell-nya. Sehingga juga kita dapat maksimum ya, meskipun hanya target kita sekitar 150-an sampai 200, tentu ini sudah lebih dari cukup ya. Hari ini, hari kemarin untuk Euro juga maksimum sekalipun kita antisipasi di sana. Kemudian bagaimana di pound sterling? Di pound sterling kita perkirakan akan bergerak turun ya. Pound sterling akan kita perkirakan bergerak turun hingga mendekati target yang kedua 1.24517. Di atas kita tandai dengan area uji bullish. Jika dia ditutup lebih tinggi dengan kondisi signifikan, maka akan bergerak naik sampai di target yang kedua. Kemudian yang pertama kita fokus karena dia masih akan bergerak naik.
masih akan bergerak naik, kita menempatkan posisi buy di 1.25476 meskipun berada di resisten, kita berani di sana dengan perhitungan tentunya target masih realistis, tahu exitnya. Dan betul saja di buy di sana targetnya tercapai di satu target kemudian selesai berbalik. Intinya tidak masalah kita menempatkan dimanapun asalkan kita sudah betul-betul memahami setupnya, targetnya dan resikonya bagaimana. Kemudian sempat memantul ya, jadi ini juga kita bisa manfaatkan yang kedua dari sisi sell-nya setelah terpenuhi dari trigger di lingkaran warna abu-abu di sana. Jadi minimal kita dapat dua posisi dari buy dan sell dan maksimum semuanya. Kemudian di Bitcoin bagaimana? Bitcoin kita perkirakan juga akan bergerak naik ya. Akan bergerak naik namun akan terkoreksi dulu sampai dikira-kira di sini. Jadi ini area koreksi kalau kita lihat ini ada area pentingnya, di situ ada support. Namun jika area ini ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, justru yang ada adalah momentum bearish, maka tentu dia bisa bergerak jauh lebih ke bawah. Di posisi buy itu kita menempatkan agak tinggi dari resisten di 102.794.92. Ternyata tidak sampai dan kita lebih mengambil posisi sell di sana di bawah dari support terdekatnya. Dan ini kita dapat maksimum bahkan lebih dari cukup. Itu aja yang bisa kita review, mudah-mudahan juga bisa diikuti teman-teman yang lain. Saya yakin kalau menghitung dengan baik pasti dapat profitnya ya. Tentunya dengan setup yang sudah dimodifikasi sesuai dengan stylenya. Baik, selanjutnya kita akan kembali memetakan untuk satu hari ini. Kita akan uji lagi nanti ke depan ya, kira-kira bagaimana hasilnya. Tidak usah terlalu jauh, kita bisa menguji sampai sore hari atau bahkan malam harinya. Tidak perlu menunggu sampai esok ya, karena kita memperkirakan hanya di jarak-jarak pendek dengan target yang kecil juga sehingga potensi selalu ada. Pertama kita tandai dari sisi atas, di situ ada resisten. Saya tandai dulu. Kemudian pergerakan di awal sungguh signifikan ke atas. Setelahnya koreksi. Oke. Dari koreksi kita nanti akan menguji kira-kira apakah koreksi ini akan berlanjut atau hanya sementara ya. Kalau kita melihat dari petunjuk yang ada, ini masih akan berpeluang kembali turun ya. Kira-kira sampai di mana? Sampai di sini, kemudian akan nanti koreksi mencoba untuk retest dan kembali bergerak turun. Ini simulasi saja. Ya, tentunya nanti kita melihat real time-nya dan petunjuk dari candle yang nanti terbentuk. Posisi kita pertama karena arahnya ke bawah menempatkan di sell-nya 2643. 2643.97. Kemudian kita akan targetkan yang masih realistis berada di 2637 untuk target yang terdekat. 2637.03. Kemudian jika ini nanti ternyata tidak ada tanda untuk pembalikan alias momentum yang masih signifikan ke bawah, maka kita bisa melanjutkan untuk target berikutnya berada di 2629.30. Untuk area jenuh hari ini kita akan perkirakan di kisaran
Oke, untuk jenuh hari ini kita akan perkirakan di kisaran 2621. Area jenuh jual 2621 poin sekian ya. Oke, kemudian dari sisi yang berlawanan, yang berlainan ya, karena potensi dua-duanya tentu selalu ada. Pasar itu tidak bisa diperkirakan dengan pasti, hanya kita melihat jejaknya saja ya. Kalau ada sentimen yang nanti ternyata membalikkan yang signifikan, tentu kita harus terbuka. Pandangan kita harus kita arahkan ke arah yang terbarunya. Kemana dia mulai akan mendominasi, disitulah kita akan ikuti ya. Trading yang potensial, yang lebih aman, tentu kita akan mengikuti kemana arah anginnya, kemana tren yang akan mendominasi. Posisi buy kita tempatkan di 2652.97. Kemudian untuk targetnya kita akan tempatkan di untuk target buy-nya berada di kisaran 2659. Ini target yang pertama, 2659.36. Kemudian target yang kedua, jika ini masih dilewati dengan baik, tentu dia akan jauh lebih kuat tentunya ya. Maka kita masuk ke target selanjutnya. Kita akan targetkan berada di area resisten ya, berada di area resisten itu di kisaran 2665 ya. Mungkin kita tidak terlalu jauh-jauh mengambil karena kita cari yang potensial, yang berpeluang lebih besar di 2665.38. Sementara untuk jenuh belinya kita tempatkan nanti Oke, untuk jenuh belinya kita tempatkan di 2675 ya, 2675 untuk area jenuh beli. 2675. Kemudian kita tandai ya. Kita akan tandai, jadi kalau nanti dia ternyata lebih tinggi dari posisi ini, maka akan berpeluang lebih tinggi ke atasnya ya, sehingga nanti kita akan fokuskan ke buy. Kemudian akan seperti ini, lihat area retestnya dan bagaimana nanti di sisi supportnya. Untuk area jenuh kita tandai dengan warna merah untuk membedakan dengan yang lain. Masuk yang di bawah kita tandai dengan warna merah untuk kehati-hatian kita. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk yang pertama di XAUUSD. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa menjadikan pertimbangan. Untuk selanjutnya nanti kita akan sampaikan terpisah untuk pair yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum dan selalu dijaga dengan konsistennya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.